Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang sedang duduk manis dan melihat channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami ini. Dan langsung saja deh, tak usah nunggu lama-lama. Kali ini kami akan menampilkan bagaimana keutamaan-keutamaan jika anak kita masuk ke dalam pondok pesantren. Let's go. Baru-baru ini kita bisa lihat dari beberapa netizen bahwa ada meme kepada yang terhormat Bapak Menkominfo, tolong dong diblokir program-program game online agar anak-anak kita bisa fokus belajar kembali supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang berpendidikan. Ini salah satu cuitan beberapa netizen yang sudah beredar sekarang ini, guys. Lalu apakah dengan menghentikan game online bisa membuat anak-anak kita menjadi baik kepribadiannya? Belum tentu, guys. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada teman-teman semuanya, sebelum Anda terlambat, maka titipkan dan mempelajari mereka di pondok pesantren. Karena dengan di pondok, anak-anak kita bisa selamat. Salat mereka terjaga, wudunya terjaga, hafalannya terjaga, dan pastinya doa untuk orang tua kita semuanya terjaga. Maka ayo, dalam bimbingan ini, mengajak kepada semua orang tua, bagi yang memiliki anak putra dan putri, silahkan memasukkan Ananda semuanya di pondok pesantren terdekat kalian semuanya. Selamatkan mereka dari gadget dan game online dan sebagainya. Berikut ini kami tampilkan beberapa keuntungan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren sebelum menyesal di hari kemudian. Yang pertama, dengan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren, ayah dan bunda bisa fokus dan tenang mencari rezeki di rumah. Karena tugas kita sebagai seorang tua bukan mudah. Selain membimbing anak, tapi kita juga berkewajiban untuk mencari nafkah, bukan? Maka dua hal demikian sangatlah berat tugas sebagai seorang tua. Maka jangan sampai kita lalai memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Lalu yang kedua, dengan memasukkan anak di pondok pesantren, berarti anak kita ini kita tidak ragukan lagi sholat 5 waktunya. Artinya anak kita akan terjaga sholatnya. Karena ayah bunda membentuk karakter bukanlah mudah. Ya, anak itu akan sulit dibentuk kalau sudah menginjak usia dewasa atau remaja. Baru kita mau bilang, ayo nak sholat. Rasa-rasanya tugas semakin berat sebagai orang tua. Lalu yang ketiga, dengan anak di dalam pondok pesantren, anak itu tidak diragukan kembali ayah bunda. Teman-teman semuanya, anak akan selalu rutin membaca Al-Quran ataupun dia menghafalnya. Karena banyak sekali wali murid atau orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya tidak mau baca Al-Quran? Tunggu disuruh dia baru mau mengaji atau baru mau buka Al-Quran. Karena dia sadar orang tua itu, karena siapa lagi yang akan menjadikan amal jariah nanti kalau sudah dipanggil sama Allah. Maka anak yang selalu membaca Al-Quran, anak yang selalu menghafal Al-Quran, setiap hurufnya mengalir kepada orang tuanya. Lalu apa bisa kita lihat anak itu kita rajin membaca Al-Quran kalau tidak di pondok? Ya, mungkin teman-teman bisa tahu sendiri kan jawabannya. Lalu yang keempat, teman-teman semuanya, keutamaan anak kalau di pondok itu adalah terjaga ibadah sunnahnya. Anak kita itu, ayah bunda, dilatih untuk bangun cepat seperti sholat tahajud, ya kan? Atau paginya nanti dia sholat duha,
Kalau dia ketemu di hari Kamis dan Senin dia puasa sunnah, Masya Allah, semua itu akan mengalir semua bunda, teman-teman semua kepada ayah dan ibunya. Maka anak-anak yang soleh itu dilatih di pondok itu bagaimana dia bisa bangun malam, bisa rutin sholat duha, dan amalan-amalan sunnah seperti yang saya sebutkan tadi, puasa, zikir, bahkan bersedekah, itu semua diajarkan di pondok pesantren bunda. Yuk kita masukkan. Lalu yang kelima, dengan adanya anak di pondok pesantren, maka anak akan memiliki pemahaman agama yang sangat luas dan banyak oleh para guru-guru, para pengasuh maupun para kiainya. Anak akan diajarkan dari pembekalan-pembekalan dan bagaimana menyelesaikan masalah agama, sehingga nanti sesampainya dia lulus, maka anak itu sudah memiliki pembekalan yang cukup, sehingga nanti di masyarakat tidak mudah goyah dan terombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Nomor 6, dengan adanya anak di pondok, anak akan terjaga dari pergaulan bebas sebagaimana seperti pacaran, narkoba, motor-motoran, main HP enggak habis-habis. Ini akan merusak generasi yang akan datang. Hari ini belum terasa bunda, teman-teman semuanya, tapi yang akan datang anak akan terbiasa hidup berpacaran, tawuran, motor-motoran. Itu sudah menjadi hal biasa karena tidak punya pegangan. Maka dengan di pondok akan terjaga dari semua itu. Yang ketujuh, dengan adanya anak di pondok, anak akan terbiasa hidup mandiri, diajarkan disiplin dan hidup sederhana. Dan itu sulit kita dapatkan pembelajaran itu di dalam rumah. Anak akan terbiasa nempel di ketiak kita. Anak akan tumbuh menjadi anak yang manja, bisa jadi cengeng dan tidak punya pendirian, bahkan hidup boros nantinya. Maka di pondok akan diajari bagaimana dia hidup mandiri, disiplin waktu, dan bisa hidup sederhana, dan nanti akan menjadi bekal untuk dirinya di masa yang akan datang. Yang kedelapan, dengan anak di pondok, teman-teman semuanya, anak akan memiliki wawasan yang sangat luas. Dia tidak cepat dan akan berpikir dengan sangat logis dan bijaksana. Kenapa demikian bunda, teman-teman semuanya? Karena anak di pondok itu dia bergaul dengan teman-temannya, bukan hanya di satu daerah, tapi dari beberapa daerah mereka semua berteman, sehingga nanti dia ketika dia lulus dan bermasyarakat, dia mudah bergaul dan bisa menerima perbedaan, dan itu bagian penting dari hidup bermasyarakat. Yang kesembilan, ini bagian yang paling penting. Anak kalau sudah di pondok, teman-teman semuanya, dia tidak akan pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena anak akan terjaga sholatnya. Bayangkan kalau sholat wajibnya saja dia 5 kali mendoakan kedua orang tuanya sehari semalam. Apalagi sholatnya itu belum sholat sunnahnya, belum zikirnya sampai, dan itu akan berlangsung yang dia ucapkan dan dia doakan kepada Allah sampai orang tuanya pun meninggal dunia. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya karena doa anak soleh tidak akan pernah terputus. Mencari keuntungan dunia dapat kita cari setiap hari, tetapi mencari amal jariah untuk kehidupan selanjutnya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka ayo mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama menginvestasikan buah hati kita untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solehah.